Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK menegaskan, partai politik yang menjadi oposisi adalah kecelakaan. Seluruh partai politik yang didirikan justru untuk mendapatkan kekuasaan. Kekuasaan itu hanya ada di pemerintahan. Menurut saya, oposisi itu kecelakaan, sehingga tidak ada partai yang didirikan mau jadi oposisi, kata JK yang menjadi pembicara di forum intelektual, mengokohkan kembali perjuangan Partai UMNO di Hotel Seri Pasifik, Senin, 29 Juli 2024, malam. Olehnya itu, dalam forum yang diselenggarakan oleh Akademi Kepemimpinan Malaysia ini, JK tak menampik fenomena partai menjadi pragmatis lalu bergabung dengan pemerintah setelah pemilihan umum, pemilu. Kondisi tersebut pernah dirasakan JK saat terpilih menjadi wakil presiden padahal tidak maju dari perwakilan partainya. Saya pernah menjadi wapres dan tidak didukung Partai Golkar namun di tengah perjalanan gabung ke pemerintahan, ungkap JK. Bagi JK, fenomena tersebut biasa dalam dunia politik. Apalagi selama ini Golkar memiliki culture sebagai partai di pemerintahan dan tidak terbiasa menjadi oposisi. Kondisi tersebut terbangun lebih dari 30 tahun saat Soeharto menjadi penguasa. Culture Golkar begitu. 30-an tahun berada di pemerintahan sehingga mungkin awalnya pembangkang, oposisi, tapi di pertengahan bisa saja bergabung dengan pemerintah, kata mantan Ketua Umum Golkar tersebut. Kalaupun sebuah partai menjadi oposisi, lanjut JK, maka harus menjadi oposisi yang baik. Ia mencontohkan PDI Perjuangan pimpinan Megawati Soekarno Putri yang menjadi pemenang pemilu sejak tahun 2014. Saat jadi oposisi, PDIP sangat tegas dan punya program yang konkret dan mampu menyentuh pemilih kalangan bawah dan sangat populis, tambah JK lagi. Pada kesempatan sama, JK juga berbagi informasi agar partai tetap bisa menjadi partai pemenang. Menurutnya, sebuah partai jika berada di pemerintahan atau kubu pemenang, maka jalan untuk dipilih oleh rakyat akan terbuka lebar. Dengan catatan, pemerintahan tersebut ekonominya kuat dan berkembang serta kehidupan sosialnya berjalan baik. Pada saat Soeharto berkuasa, Golkar kuat karena pemerintahan bagus dan kuat. Sama saat Mahathir berkuasa di Malaysia, itu UMNO maju dan kuat karena pemerintahannya ditopang dengan ekonomi yang baik, beber JK lagi. Situasinya sama dengan Golkar hari ini, dapat 12% di pemilu 2019 dan bertambah menjadi 16% di pemilu 2024 karena saat Golkar di pemerintahan, termasuk berhasil meningkatkan ekonomi yang baik, imbuhnya. Selain itu, kata JK, untuk menjadi partai pemenang, maka image partai harus terjaga dengan baik. Salah satunya adalah para petinggi partai tidak pernah bermasalah dengan hukum. Contohnya saat Ketua Golkar Setio Novanto masuk penjara, image orang jadi jelek dan popularitas partai turun, papar pria kelahiran Bone, Sulawesi Selatan ini. Memang dibutuhkan suatu pendekatan yang baik. Pada tahun 2015, malah Golkar ada dua ketua, Akbar Tanjung dan ada Agung Laksono. Semua pakai musyawarah nasional. Akhirnya saya mempersatukan dia dengan suatu kepentingan yang kepentingan lebih besar harus bersatu. Karena kalau tidak bersatu, Golkar tidak bisa ikut eleksi. Mereka bersatu lagi, kemudian berkembang lagi. Jadi semuanya didasari pada kepentingan juga pada kepentingan ekonomi. Karena menjadi ketua partai, tak lagi kemudian menjadi menteri, itu juga di Indonesia, itu faktor ekonomi jadi kuat. Seperti itu. Nah, hal itu menjadi pertimbangan, sehingga kita berusaha untuk tetap bersatukan kepentingan. Baik, sebelum saya teruskan, saya maklumkan sekiranya ada soalan-soalan daripada penonton-penonton, boleh dapatkan mic daripada... Ya, tentu tidak semuanya juga bisa disatukan. Buktinya tadi, Golkar menjadi 5 partai dari orang Golkar sendiri. Jadi tetap saja. Tapi juga kesempatan orang untuk menjadi anggota parlemen di nasional atau provinsi atau kota itu juga sangat penting masalahnya. Jadi
kepentingan tetap ada, walaupun juga partai-partai lain itu tetap juga ada suatu teori sejak zaman Romawi. Kalau Anda ingin menang, maka bikinlah janji yang banyak. Dan juga kalau ada skandal daripada lawan, dibuka skandal itu besar-besar, sehingga jadi masing-masing orang kadang-kadang berbuat begitu, ya, mencoba kalau ada salah buat di media, buat salah. Ya, apalagi kalau skandal seks itu paling gampang itu paling hot untuk dibaca orang. Jadi terjadi seperti itu di mana-mana. Tetapi bagaimana pula dengan pandangan rakyat, sebab demokrasi soal hak pilih? Minta maaf, kadang-kadang istilah kita agak berbeda ya, jadi saya tak apa, boleh faham. boleh paham serumpun ya. Tadi apa tadi? Bagaimana perubahan itu? Ya, di Indonesia tidak mudah untuk berubah kalau seperti apabila jadi anggota parlemen dari Golkar. Kalau dia pindah partai lain, dia punya kursi tetap Golkar, dia harus diganti. Ya, beda di sini, dia bisa pindah. Nah, di Indonesia tidak. Kalau dia pindah, dia dipecat dari partai dan diganti orang. Tidak ada election. Tidak ada election. Diganti orang nomor 2. Ya, diganti orang nomor 2 langsung. Ya. Kemudian memang Golkar juga itu sejak dulu terbiasa culture-nya di pemerintahan, culture-nya. Jadi tidak bisa menjadi pembangkang yang lama. Jadi mungkin awalnya kalah, tapi kemudian di tengah ingin masuk juga di pemerintah. Ya, masuk juga. Jadi walaupun kursi tidak banyak, tapi masuk itu. Culture Golkar begitu, karena sudah 30 tahun, 40 tahun jadi ikut pemerintah, kami ikut pemerintah, itu biasa menjadi pembangkang. Tetapi bagaimana mau memilih kekuatan, Pak? Kalau berterusan menjadi kerajaan itu tidak mampu untuk memperbaiki partinya, dan kerana pada setengah analisa dia menganggap sekiranya seseorang itu menjadi pembangkang yang baik, dia mampu bersuara untuk memperjuangkan nasib rakyatnya, maka populariti parti itu akan lebih naik. Seperti mana 2018 ketika UMNO mula tewas buat pertama kali itu, UMNO menjadi pembangkang dan menjadi pembangkang yang sangat baik di dalam parlimen, sehingga populariti UMNO ketika itu meningkat dengan begitu hebat sekali. Tetapi apabila menyertai kerajaan, maka mulalah berbagai masalah, termasuk perpecahan dan isu persepsi rakyat. Jadi bagaimana kalau berterusan begini, Golkar boleh mendapat sokongan yang lebih besar dan menjadi super power mungkin dalam kembali dalam politik Indonesia? Memang parti yang besar untuk jadi pembangkang kemudian jadi pemerintah kadang-kadang sulit, karena orang jadi masih ada gampang elektronik sisa bukti apa namanya tidak kita orang dulu marah kenapa begini polisinya, terus dibawa masuk dia menyalahkan polisi yang salah menurut dia. Orang gampang jejak digital itu terjadi seperti itu. Jadi dia popularitasnya menurut dia betul. Waktu orang bilang waktu pembangkang bilang begini, sekarang bilang begini. Media ni gelap betul-betul kuat ni. Macam media yang berlaku Jadi itu soalnya, bagaimana Bapak melihat Golkar in the next 5-10 years dari sekarang? Adakah dengan strategi dan setup seperti yang ada sekarang ini, membuat kompromi dan terus bersama dengan kerajaan akan membina kekuatan, ataupun sekarang cukup 15-20% sokongan untuk kekal relevan dalam politik Indonesia? Ya, kalau 5 tahun yang akan datang
itu pasti pemerintah Golkar dalam pemerintahan, dalam kerajaan, karena ikut dalam koalisi dengan Gerindra yang menang presiden. Jadi tentu dia menjadi bagian dari pemerintah. Jadi kabinet itu pasti partai Golkar akan pada posisi yang baik karena dia masuk koalisi yang menang. Ya, betul. Kalau nak dibandingkan dengan UMNO sekarang, bagaimana pandangan Bapak? Adakah kita perlu bersama dalam kerajaan terus membuat political maneuver? Bukanlah maksud saya keluar daripada kerajaan Pakatan Harapan, maksud saya kalaulah ditakdirkan beginilah keadaan UMNO dalam 30%, 20% sokongan dan kita perlu maneuver political direction parti, adakah perlu kekal begini ataupun kita cuba dalam satu penggal bersama dengan pembangkang dan menjadi pembangkang yang baik untuk melihat sokongan rakyat kembali? Partai pada dasarnya ingin mendapat kekuasaan dan kekuasaan itu ada di partai, tidak ada di pemerintahan. Oposisi, saya sering katakan itu kecelakaan. Tidak ada partai yang didirikan untuk di oposisi, tidak ada. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.